Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas bagaimana cara cepat dan tepat menyelesaikan laporan kerja praktek. Setelah Anda melakukan magang di satu perusahaan, sudah menjadi kewajiban Anda membuat satu laporan. Nanti laporan yang Anda susun ini akan diseminarkan sebagai salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktek. Apa saja yang ada di dalam laporan kerja praktek? Yang pertama adalah pendahuluan. Bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Latar belakang di sini saya bagi menjadi 4 alinea atau paragraf. Paragraf yang ke-1 berisi tentang hubungan objek dengan teknologi yang berkembang saat ini. Jadi hubungkan antara objek dengan perkembangan teknologi terkini. Misalkan saja Anda mengambil pokok bahasan presensi, presensi karyawan. Anda hubungkan dengan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan presensi. Contohnya, sudah berkembang menjadi presensi online. Presensi menggunakan QR code, presensi menggunakan sidik jari, dan sebagainya. Terus kemudian, paragraf yang kedua berisi tentang gambaran umum tentang tempat Anda magang. Tempat magang Anda bergerak di bidang apa? Kemudian menjelaskan sistem yang berjalan saat ini itu apa. Kalau sistem yang berjalan saat ini adalah manual, harus dijelaskan manualnya seperti apa. Kemudian ada satu masalah yang timbul di sana, Anda jabarkan. Kemudian akibat yang timbul dari masalah itu apa. Paragraf yang ketiga berisi tentang metode dan tool yang digunakan yang berhubungan dengan objek penelitian Anda. Kalau Anda membuat satu sistem dengan pengolahan metode tertentu, jelaskan metodenya apa, keuntungannya apa, dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Tool yang Anda gunakan apa, kelebihannya apa, kenapa pas digunakan untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Paragraf keempat berisi tentang usulan sistem. Anda mengusulkan apa? Dan manfaat dari sistem tersebut apa? Secara otomatis, ketika kita bicara tentang manfaat, akan menjawab dari permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah tujuan KP. Di sini menjelaskan tujuan KP itu apa. Dengan menggunakan kalimat membangun atau menghasilkan atau menguji, mengembangkan sistem bla bla bla. Jadi tujuannya adalah apa yang Anda hasilkan. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah ini tujuannya adalah agar penelitian atau subbahasan Anda tidak lari kemana-mana. Jadi dibatasi apa saja yang menjadi fokus dalam penelitian Anda. Yang selanjutnya adalah metodologi pelaksanaan. Jadi menguraikan metode pelaksanaan KP yang Anda sudah laksanakan itu seperti apa. Mulai dari pengumpulan data, kemudian menganalisis data, mendesain, dan seterusnya. Kalau Anda membuat satu sistem, berarti Anda harus mencantumkan yang namanya metodologi pengembangan sistem. Bisa menggunakan prototype, yang agile, waterfall, atau yang lain. Poin yang selanjutnya adalah sistematika penulisan, jadi menguraikan apa saja yang tertulis dari bab 1 sampai bab 5. Bab 2 menjelaskan tujuan umum dari tempat kerja praktek. Ada 3 poin yang harus Anda buat. Yang pertama adalah sejarah dari tempat kerja praktek. Berdirinya kapan, pemiliknya siapa,
bergerak di bidang apa, ya, di mana, nah, silakan diuraikan secara singkat. Kemudian ada struktur organisasi, jadi struktur organisasi yang ada di perusahaan atau tempat Anda melaksanakan kerja praktek. Ya, dari mulai pimpinan, siapa yang membantu pimpinan sampai pelaksana. Dan sertakan juga tugas dan fungsi setiap struktur organisasi. Ya. Nah, khusus struktur organisasi ini Anda buat dalam bentuk bagan. Untuk bab 3, ya, berisikan tentang teori-teori yang mendukung dalam membuat laporan kerja praktek. Ya, bisa berupa buku, berupa jurnal, ataupun sumber yang lainnya. Ya, harus rinci. Ya, kalau memang ada penghitungan, ya disertakan rumus di dalam bab 3. Nah, sumber referensi itu ketika Anda menggunakan jurnal bisa 10 tahun ke belakang. Ya, tapi kalau menggunakan buku 5 tahun ke belakang. Bab selanjutnya adalah bab 4, yaitu analisa dan pembahasan. Nah, mulai dari analisa masalah, perencanaan, apa yang Anda rencanakan untuk membangun suatu sistem, menganalisis sistem, ya. Nah, kemudian analisa kebutuhan sistem, analisa kebutuhan hardware, ya. Nah, jadi hardware apa yang dibutuhkan, kemudian kebutuhan software, dan kebutuhan brandware. Ya. Jadi kalau kebutuhan brandware itu apa yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. Ya, misalkan sistem akademik. Ya, berarti yang dibutuhkan adalah mahasiswa bisa mencetak KRS, mahasiswa bisa lihat jadwal, ya, terus dosen bisa menginputkan nilai, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian poin selanjutnya adalah pembahasan. Nah, uraikan adalah sistem baru yang dibuat. Ya. Jadi menguraikan gambaran umum tentang sistem yang nantinya Anda buat dan kelebihan atau manfaatnya apa. Nah, baru setelah itu Anda susun ke dalam diagram UML. Ya. Ada diagram use case, ya. Otomatis ada use case, ada skenario, ya. Ada kelas, sequence, dan activity. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah misalkan di dalam use case ada 5 use case, maka skenario yang harus dibuat adalah 5. Activity-nya 5 dan sequence-nya harus 5. Jadi konsisten. UML selesai, buat perancangan tabelnya. Dalam bentuk perancangan, jadi ada field, terus kemudian ada tipenya, jangkauannya berapa, primary key-nya yang mana. Baru setelah itu membuat perancangan form. Perancangan form belum masuk ke dalam program, tapi berupa gambaran form. Nah, Anda bisa menggunakan tool Balsamiq untuk membuat perancangan form. Poin selanjutnya adalah hasil. Jadi menampilkan semua hasil sistem yang sudah Anda buat. Ya, sekali lagi. Jadi programnya sudah selesai, Anda capture, ya, Anda screenshot, masukkan ke dalam laporan. Baik itu tabel ataupun formnya. Dan bab kelima adalah berisi kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulan itu berisi tentang rangkuman apa yang sudah Anda buat. Nah, kesimpulannya apa? Nah, dan berisikan tentang saran. Nah, saran itu bisa kita lihat dari kelemahan sistem kita. Ya, sistem kelemahannya apa? Nah, itu nanti yang akan kita jadikan atau kita masukkan sebagai saran. Ya. Nah, demikian untuk cara cepat dan tepat dalam menyusun laporan KP. Semoga berhasil, semoga lancar dalam menyelesaikan laporan. Demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.